Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku santri Jenang Grawul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kami berada di kaki Gunung Ungaran atau di Pegunungan Suralaya, tepatnya di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, untuk berziarah ke makam seorang waliullah, yaitu Syekh Hasan Munati dan putra beliau Syekh Hasan Tipuro. Syekh Hasan Munati adalah seorang waliullah yang diyakini masih keturunan Prabu Brikertabumi atau Brawijaya V. Dengan kata lain, beliau adalah saudara dengan Raden Patah dan Bathara Katong, satu ayah beda ibu. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1460 Masehi dengan nama kecil Raden Bambang Kartonadi. Karena adanya hubungan pertalian darah dengan Raden Patah, maka Syekh Hasan Munati ini diangkat menjadi seorang temenggung di Kerajaan Demak Bintoro. Bahkan dikatakan dalam buku sejarah waliullah Syekh Hasan Munati dan Hasan Tipuro, dikatakan bahwa Syekh Hasan Munati meskipun menjabat sebagai seorang petinggi kerajaan, beliau tetap menjalankan misi dakwah Islamnya di seluruh wilayah Kerajaan Demak. Karena menurut beliau bahwa masih banyak masyarakat yang hidup dengan pola jahiliyah. Karena kegigihan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam, banyak sekali masyarakat yang menyadari kekeliruan tentang keyakinannya dan akhirnya menyatakan masuk Islam dan menjadi santrinya Syekh Hasan Munati. Syekh Hasan Munati menikah dengan Dewi Marfuah, putri dari Syekh Maulana Takwim atau yang dikenal dengan Ki Ageng Makukuhan atau Ki Ageng Kedung. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang diberi nama Hasan Tipuro atau yang dikenal dengan Syekh Hasan Tipuro, yang kelak dewasa nanti beliau juga menjadi seorang wali besar yang mensiarkan agama Islam. Bahkan diceritakan Syekh Hasan Munati dan Syekh Hasan Tipuro ini pernah berguru kepada Sunan Ampel bersama dengan Raden Patah. Setelah dianggap cukup berguru kepada Sunan Ampel, akhirnya Sunan Ampel pun memerintahkan kepada Raden Patah untuk berdakwah di daerah Gawanggi yang dikenal dengan kota Demak sekarang ini. Sedangkan Syekh Hasan Munati dan putranya Syekh Hasan Tipuro diberi amanat untuk mengembangkan atau mensiarkan agama Islam di kota Semarang Selatan, tepatnya di kampung beliau di Ungaran dan sekitarnya. Sedulurku yang dirahmati Allah, sebenarnya di lereng Gunung Suralaya atau di kaki bukit Ungaran ini ada dua makam keramat. Yang pertama adalah makam Syekh Hasan Munati itu sendiri, dan tidak jauh dari makam beliau adalah makam putra beliau yaitu Syekh Hasan Tipuro.
Sebagai seorang ulama atau waliullah yang menyebarkan agama Islam, tentu saja beliau berdua ini meninggalkan jejak-jejak sejarah. Hal ini bisa dilihat peninggalan beliau, yaitu berupa Masjid Subulus Salam dan sendang keramat, sendang kalimah thayyibah. Konon setelah kepulangan beliau dari berguru kepada Sunan Ampel, beliau berkhalwat di Bukit Suroloyo atau di kaki Gunung Ungaran. Dan di dalam khalwatnya beliau mendapatkan isyarah. Beliau melihat bangunan masjid yang berada di lereng Gunung Ungaran. Benar saja, ketika beliau selesai dengan khalwatnya, beliau menemukan bangunan masjid tepatnya di daerah Nyatnyono. Kata Nyatnyono itu sendiri adalah berasal dari kata Nyat yang berarti berdiri dan Nyono berarti tahu-tahu ada. Maksudnya adalah ketika beliau turun dari khalwatnya, tahu-tahu masjid itu sudah ada dan berdiri. Dan akhirnya tempat berdirinya masjid itu diberi nama Nyatnyono. Sedangkan air keramat sendang kalimah thayyibah ini berasal dari mata air yang berasal dari tongkat Syekh Hasan Monati yang dahulunya tertancap di tanah. Dan sampai sekarang ini masyarakat masih meyakini bahwa air keramat sendang kalimah thayyibah bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan berbagai macam penyakit. Bagi para pengunjung yang menginginkan mandi atau bersuci dengan air keramat sendang kalimah thayyibah ini, tidak diperbolehkan mempergunakan atau memakai perhiasan apapun dan diwajibkan menggunakan sarung. Tentunya juga ada doa-doa tertentu sebelum mandi. Berikut ini adalah tata cara jika para pengunjung ingin mandi atau minum di sendang kalimah thayyibah ini. Yang pertama, harus kirim salam kepada Nabi Khidir Balya bin Malkan. Yang kedua, mengucap syahadat. Dan yang ketiga adalah berwudu dan diteruskan dengan membaca sholawat, baru kemudian mandi. Sedulurku yang dirahmati Allah, demikianlah sejarah ringkas waliullah Syekh Hasan Monati dan Syekh Hasan Tipuro, juga beberapa karomahnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.